penelitian yang di home base sering kinerjanya menurun. Kenapa? Di zona nyaman. Teman-teman sekalian, adik-adikku, anak-anakku sekalian, kita diciptakan tidak untuk goler-goleran, tidak untuk layeh-layeh, tidak untuk mager. Kita diciptakan untuk bermanfaat untuk orang lain. Kita harus bisa mengukur diri kita secara pribadi, bagaimana kekuatan kita. Dan itu pun juga bisa dilatih. Dari usia kita, kematangan usia tadi, itu juga akan menjadikan teman-teman menjadi semakin kuat. Pagi ke pagi, ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama tim. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama tim. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebenaran membukakan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama tim. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama tim.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh takkan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, katakan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Halo Mas Rizal, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Sebenarnya selama kamu kerja jauh dari aku dekat sama cowok lain, dan dia buat aku nyaman. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini. Ku bertahan. Mentari terbenam, beri
hidupku ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, beri semangat berdetak jiwaku, beri kicauan berdetak hidupku ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidup dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Dan ku jalani hidup dengan senyuman. Dua, satu. Peluklah diriku dan jangan kau lepaskan ku, dan jangan kau lepaskan ku darimu. Peluklah diriku dan jangan kau lepaskan ku, dan jangan kau lepaskan ku darimu. Ku takkan pernah tertawa, ku takkan pernah bahagia, ku takkan pernah merasakannya bila kau tak di sini. Ku takkan pernah tertawa, ku takkan pernah sempurna, ku takkan pernah merasakannya bila kau tak di sini. Izinkan aku untuk berharap kau untuk kembali. Karena aku untuk berharap kembali dan kembali dan kembali lagi. Peluklah diriku dan jangan kau lepaskan ku, dan jangan kau lepaskan ku darimu. Peluklah diriku dan jangan kau lepaskan ku, dan jangan kau lepaskan ku darimu. Ku takkan pernah tertawa, ku takkan pernah sempurna, ku takkan pernah merasakannya bila
kau lepaskan ku darimu. Oh, peluklah diriku dan jangan kau lepaskan ku, dan jangan kau lepaskan ku darimu. Oh, oh, Lihat tanganku ya. Bintal The Series kali ini kita mengangkat tema keluar dari zona nyaman. Ketiga ini di bulan September kita akan membahas tema tentang insecure. Penelitian yang di home base sering kinerjanya menurun. Kenapa? Di zona nyaman. Teman-teman sekalian, adik-adikku, anak-anakku sekalian, kita diciptakan tidak untuk gol-goleran, tidak untuk layah-layah, tidak untuk mager. Kita diciptakan untuk bermanfaat untuk orang lain. Kita harus bisa mengukur diri kita secara pribadi, bagaimana kekuatan kita. Dan itu pun juga bisa dilatih. Dari usia kita, kematangan usia tadi, itu juga akan menjadikan teman-teman menjadi semakin kuat. Ya, saya udah nyaman, sudah selesai dengan hidup saya. Itu golin. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan seluruh potensi yang Allah titipkan kepada kita, Tuhan titipkan kepada kita untuk bermanfaat kepada yang lain. Mental kuat, ASN hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang juga teman-teman ASN hebat Kementerian Keuangan yang saat ini sudah bergabung bersama kami, baik yang hadir melalui Zoom meeting maupun melalui streaming YouTube. Iya, bagaimana kabarnya nih teman-teman ASN hebat? Apakah sudah siap dan semangat nih untuk mengikuti acara kita pagi ini? Harusnya sih sudah semangat ya Kak Arif. Iya. Karena di awal tadi kita sudah dihibur penampilan dari Maraga Band dan disertai keseruan video Bintal The Series dari seri-seri sebelumnya. Betul nih. Tapi kita mau denger dulu nih, apakah teman-teman benar-benar sudah semangat atau belum Kak Arif? Ya, betul banget nih. Jadi kita mau dengar dulu nih semangat dari teman-teman nih. Boleh tolong diaktifkan dulu nih audionya biar kita bisa dengar suara dan juga semangatnya. Betul sekali Kak Arif. Untuk mengetes semangatnya kita punya jargon nih. Masih ingat dengan jargon kita? Ya, masih dong. Buat Bapak Ibu yang mengikuti dari seri pertama pasti sudah tidak asing lagi dong dengan jargon Bintal The Series ini. Iya, betul. Tapi Kak Putri, mungkin ada nih beberapa teman-teman yang sudah lupa atau baru bergabung nih dengan kita. Jadi kita ingetin lagi nih ya untuk Boleh jargon banget, kita. kita bantu ingetin lagi ya. Oke. Jadi, apabila kita bilang Bintal The Series, silahkan menjawab Mental kuat, ASN hebat. Ya, boleh nih sambil gerakan tangannya ya, jangan lupa biar lebih semangat. Oke, boleh kita coba nih Kak Putri? Boleh banget dong. Oke ya. Bintal The Series, Mental kuat, ASN hebat. Wah, luar biasa sekali nih ya Kak Putri ya, semangat dari teman-teman nih. Walaupun bergabung secara virtual, tapi semangatnya terdengar sampai Makassar nih Kak Putri. Betul sekali Kak Arif. Iya. Karena teman-teman ASN hebat sudah semangat semuanya, kita juga nggak mau kalah semangat Oh iya dong, nih. betul, Dengan betul. tampil all out buat teman-teman ASN, kita sampai menggunakan pakaian adat dari salah satu pengawasan Bea Cukai Sulawesi bagian selatan. Betul. Tepatnya di wilayah Bea Cukai Parepare. Ya, betul sekali nih Kak Putri. Jadi hari ini kita menggunakan baju adat dari suku Mandar yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Tentunya kita nggak mau kalah dong nih ya Kak ya, dengan Bintal The seri-seri sebelumnya. Ya, baik untuk teman-teman ASN hebat. Sebelum kita memulai acara pagi hari ini, kita mau ngingetin lagi nih beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh hadirin yang hadir secara virtual. Untuk yang pertama, hadirin dipersilakan untuk dapat mengganti format nama Zoom meeting dengan format nama _ nama kantor, misalnya contoh Arif _ Bea Cukai Parepare.
Untuk yang kedua, menggunakan virtual background yang disediakan sebagaimana yang telah dikirimkan pada kolom chat atau dapat diakses melalui s.id/Bintal The Series. Lalu hadirin dapat mengaktifkan video nyanyi dan juga untuk membisukan audio. Dan yang terakhir, tidak membahas hal yang bersifat sara dan provokatif pada chat Zoom. Iya, wah teman-teman ASN hebat sepertinya sudah nggak sabar nih Kak Putri Iya, ya untuk benar memulai banget. acara kita pagi ini. Baik, kalau begitu boleh dimulai nih Kak Putri? Boleh dong. Oke, baik teman-teman ASN hebat, acara akan segera kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Iya. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah DJPC Jawa Timur II, Bapak Untarto Wibowo. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, sekaligus Kepala Perwakilan Kemenku Wilayah Sulsel, Bapak Eka Sri Sukadana. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Bapak Aridel Mindra. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan, Bapak Syaiful. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Bapak Nugroho Wahyu Widodo. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional, serta seluruh ASN hebat Kementerian Keuangan. Selamat datang dalam acara Bintal The Series 4 dengan tema Anxiety. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Ya, boleh banget dong, Boleh Kak. dibantu cakapnya ya teman-teman? Boleh banget nih. Oke. Nelayan pergi mencari ikan. Cakep. Untuk anak istrinya makan. Artinya tuh. Salam cinta saya haturkan Ya. untuk para hadirin sekalian. Luar biasa sekali nih punya Kak Putri ya. Ya, senang sekali rasanya saya Arif Rahman dari kantor Bea Cukai Parepare bersama rekan saya Putri dari KPTIK BMN Makassar dapat menjumpai Bapak Ibu hari ini dalam gelaran Bintal The Series keempat. Baik teman-teman ASN hebat, perlu kami sampaikan juga nih bahwa acara hari ini diselenggarakan atas kolaborasi bukan cuma dari kantor Bea Cukai Sulawesi bagian selatan saja. Betul. Tapi berkolaborasi juga dengan BDK Makassar dan juga KPTIK BMN Makassar. Ya betul nih Kak Putri. Jadi teman-teman ASN hebat, gelaran Bintar The Series kali ini itu merupakan series keempat dari 6 series yang akan diselenggarakan, di mana untuk series yang pertama telah dilaksanakan di bulan 7 kemarin. Dan seri keempat bulan Oktober ini mengangkat tema tentang anxiety, di mana sebelumnya pada seri pertama mengangkat tema keluar dari zona nyaman. Betul. Seri kedua yang mengangkat tema quarter life crisis, serta seri ketiga yang mengangkat tema insecure. Iya, baik teman-teman ASN hebat, sebelum kita memulai acara agar kita selalu diberikan keberkahan dan juga kesehatan. Berdoa dapat dicukupkan. Kepada instansi tercinta, mari kita nyanyikan bersama-sama Mars Kementerian Keuangan. Hadirin dimohon untuk berdiri dan kepada yang hadir secara virtual untuk mengambil sikap duduk siap. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja
sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat tercapai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengelola keuangan negara. Berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat tercapai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Baik, teman-teman, kami silahkan untuk duduk kembali. Ya, baik teman-teman ASN hebat, saat ini telah ada bersama kita Kepala Kantor Wilayah DJPC Sulawesi Bagian Selatan, Bapak Nugroho Wahyu Widodo. Untuk itu, dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Nugroho Wahyu Widodo untuk dapat menyapa teman-teman ASN hebat yang hadir pada pagi hari ini. Kepada Bapak Nugroho, kami silahkan. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Akan menyapa dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kesempatan ini untuk kita membahas sesuatu yang kadang-kadang dirasakan oleh teman-teman sekalian. Mungkin orang pasti pernah merasakan cemas. Ya, oleh karena itu kita pada hari ini menghadirkan narasumber yang sudah sangat berpengalaman untuk mengatasi rasa cemas. Oleh karena itu kita sapa dulu narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Untarto, Kanwil Bea Cukai Jatim 2. Nuwun, terima kasih atas perkenannya mau mengisi dan membina anak-anak kami. Dan ini beliau di tempat yang sangat luar biasa, didampingi keris. Keris yang selalu mendampingi beliau. Nah, ini mungkin salah satu untuk tidak merasa cemas beliau, ya. Mungkin begitu. Tapi nanti seperti apa rasa cemas itu, terus bagaimana mengatasinya, nanti akan diterangkan oleh Pak Untarto. Oleh karena itu, sekali lagi Pak Untarto, matur nuwun, sudah berkenan mengisi anak-anak, membina mental kita. Dan teman-teman sekalian, untuk membina mental ini memang perlu terus dan terus. Seperti merawat pohon. Nah, kebetulan juga Pak Un ini sangat pintar dan sangat merawat pohon, dan bunganya indah-indah, cantik-cantik, pohon buahnya juga berbuah dengan baik. Nah, itu juga menghindari NCT gitu. Bagaimana nanti kita tanya beliau untuk secara detail. Sekali lagi teman-teman, mari kita manfaatkan kesempatan yang langka ini untuk membina mental-mental kita agar menjadi mental pegawai Kementerian Keuangan yang nggak cengeng, yang bermental baja, yang bermental sangat luar biasa menghadapi apa, kalau istilah orang Jawa itu teges gitu ya, tahes gitu. Itu membuat kita tidak akan merasa cemas. Apapun itu nanti kalian, teman-teman sekalian, mari manfaatkan kesempatan yang baik dan langka ini untuk saling membina mental kita masing-masing, mumpung ada ahlinya hadir di tengah-tengah kita.
Dan inilah salah satu berkah kita COVID kemarin, walaupun tahun di Malang, ya kita di Makassar, ada tempat-tempat yang lain yang luar biasa, bisa bertemu di sini. Walaupun sebenarnya kami sangat ingin beliau hadir di Makassar, gitu ya, untuk ngajari tanam-tanaman di kantor wilayah Bia Cukai Sulawesi bagian selatan sekalian, sekaligus ngajak beliau trekking karena hobi beliau adalah naik gunung. Walaupun pas saya tanya, pernah naik bawah karang Pak? Oh pernah. Katimojong? Pernah. Lampu Batang? Pernah. Loh kok saya malah kalah gitu ya. Walaupun nanti akan ke situ. Jadi teman-teman sekalian tetap semangat, jangan merasa cemas. Tapi kalau pernah merasa cemas, mari kita kupas di sini bersama-sama, terhindar dari itu semua. Sekali lagi terima kasih, dengan memohon kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya berharap untuk bersama-sama belajar di sini di yang luar biasa. Matur nuwun Pak Un atas perkenannya, dan saya mohon maaf mungkin nggak bisa sampai selesai karena harus mendampingi Pak Andi Nadianto untuk sosial untuk anak-anak di Indonesia Timur nggak boleh kalah dengan Indonesia Barat gitu. Jadi kita harus bersama-sama mengawal ini menjadi orang-orang yang terbaik. Matur nuwun atas MC-nya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Nugroho yang telah berkenan menyapa teman-teman ASN Hebat Kementerian Keuangan. Ya, baik teman-teman ASN Hebat, sebentar lagi kita akan masuk nih ke sesi diskusi. Namun sebelum itu, kita mau tes lagi nih, sekali lagi semangat dari teman-teman nih. Boleh Kak Putri kita jargon lagi nih? Boleh banget dong. Oke, kita tes sekali lagi ya. Bintal The Series, Mental Kuat ASN Hebat. Wah, kayaknya udah lupa ini Kak Putri ya, kurang smart nih ya. Iya, kayaknya sudah mulai fokus, nggak fokus nih ya Kak Putri ya. Bintal The Series, Mental Kuat ASN Hebat. Wah, kayaknya fokusnya udah mulai berkurang iya nih. Gimana kalau kita main games dulu? Wah, boleh untuk banget mengembalikan nih. Fokus kita? Betul nih, boleh banget nih Kak Putri. Kita mau main mini games dulu nih ya teman-teman, untuk meningkatkan fokus dan juga semangat teman-teman pagi hari ini. Jadi kita mau main mini games. Nama gamesnya adalah Tebak Siapa Saya. Wah, tebak siapa saya? Gimana tuh Kak Putri main gamesnya ya? Jadi di sini teman-teman akan diberikan beberapa clue dan silahkan menebak jawabannya melalui kolom chat. Di sini teman-teman harus fokus nih, biar kita juga bisa ikut fokus mengikuti kegiatan acara hari ini. Betul, oke. Jadi teman-teman harus fokus nih dengan clue-clue yang diberikan. Dan silakan mengetik ya di kolom chat Zoom nih, siapa sih kira-kira yang dimaksud. Tebak siapa saya. Oke, gimana nih kalau kita mulai aja nih Kak Putri gamenya? Ya udah, ayo kita mulai. Boleh nih, kita mulai nih gamesnya ya teman-teman ya. Untuk yang pertama nih, siapa sih yang kita harus tebak nih? Apa aja nih cluenya ya Kak Putri ya? Tebak siapa saya? Tokoh nasional. Ya, ini teman-teman siapa nih tokoh nasional? Untuk clue yang pertama, saya lahir di Blitar. Siapa nih? Siapa yang lahir di Blitar, tokoh nasional di kita? kolom chat sudah ada yang menjawab tuh Kak Putri. Soekarno. Wah, bener gak nih Kak Putri Soekarno? Kita kasih tahu sekarang nggak nih? Belum dong, kan masih ada lagi nih clue-clue yang lain. Wah, ada lagi yang jawab Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk yang clue yang kedua, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Wah, itu quotes dari siapa tuh? Kutipan dari siapa tuh Kak Putri ya? Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Siapa lagi? Presiden pertama. Dan untuk yang ketiga, saya ada di uang kertas yang berwarna merah. Wah, kayaknya semua orang tahu deh. Iya, pasti tahu. Siapa sih yang nggak suka uang merah? Tokoh pahlawan di uang warna merah. Siapa nih kira-kira teman-teman ya? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, jawabannya siapa nih? Ada yang jawab Jokowi. Ya, siapa ini? Banget. Jadi jawabannya itu adalah siapa nih Kak? Kita kasih tahu aja kali ya. Jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Iya. Untuk yang kedua nih, tebak siapa saya? Siapakah saya adalah tokoh Kementerian Keuangan nih? Siapa nih Kak Putri ya, tokoh Kementerian Keuangan? Clue yang ada pertama yang bisa nih, bantu siapa? jawab? Saya pernah menjadi menteri. Wah, belum keluar clue-nya sudah bisa nebak nih Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ada yang jawab Budiono. Siapa? Marty Muhammad, siapa itu ya? Untuk yang kedua ada siapa nih? Menkyu termuda sekaligus yang terlama menjabat. Siapa Ada yang tuh, bisa Putri? bantu jawab? Yang terlama, Bambang. Siapa itu Bambang? Ada yang jawab Dr. Samsi. Lalu ada yang ketiga. Dan yang terakhir, clue yang ketiga. Untuk clue yang ketiga,
Nama saya menjadi julukan Kampustan. Wah, Kira-kira ada yang bisa bantu siapa jawab? tuh? Siapa sih ini? Siapa tuh? Yang suka dijuluki. Ya Ali Wardana ya kita. Jadi siapa nih jawabannya Kak Putri ya? Untuk jawabannya adalah Profesor Dr. Ali Wardana. Ya betul sekali Betul untuk teman-teman yang sudah sekali. menjawab Ali Wardana. Untuk tokoh yang ketiga nih siapa? Tebak siapakah saya? Masih tokoh Kemenkyu? Siapa lagi nih? Tokoh Kemenkyu. Saya lahir di Bondowoso, Jawa Timur. Ayo ada yang bisa bantu jawab? Siapa tuh ya? Saya Heru lagi di Pambudi. Bondowoso. Ada yang sudah menjawab Heru Pambudi. Siapa Wah. lagi? Untarto Wibowo. Wah, kenapa ada yang jawab Untarto Wibowo juga ya? Siapa nih tokoh Kemenkyu untuk clue yang Pak kedua? Heru, ada yang bantu jawab? Untuk yang kedua, benar, pintar, dan bugar. Ya, itu salah satu kalimat yang dikutip ya Kak Putri ya. Benar, Oke. pintar, dan bugar. Siapa tuh? Pangeran Bondowoso. Ya, siapa lagi? Ya, untuk clue yang ketiga nih, siapa nih? Kira-kira ya tokoh Kemenkyu. Saya pernah menjadi Dirjen Bea dan Cukai. Wah. Ada yang jawab Pak Heru Pambudi. Wah, ada yang jawab Pak Heru Pambudi. Siapa Iya. lagi nih? Ada yang tahu nggak nih siapa lagi nih? Pak Heru Pambudi ada lagi. Bambang itu siapa Bambang ya dari tadi ya? Agung Nggak Kuswando tahu. ya. Jadi siapa nih Kak Putri jawabannya? Ayo kita bantu jawab ya teman-teman. Jawabannya adalah Pak Heru Heru Pambudi. Pambudi. Oke. Ada lagi nih. Tebak siapa saya? Siapa lagi nih Kak Putri selanjutnya? Ayo kita lihat Untuk siapakah saya selanjutnya untuk adalah tokoh nasional tokoh selanjutnya. internasional. Siapa nih Kak Putri ya? Tokoh internasional. Untuk clue yang pertama nih siapa? Saya memiliki 7 orang anak. Wah banyak juga nih ya Kak Putri ya anaknya Kira-kira ya. siapa ya tokoh nasional yang memiliki 7 orang Nggak anak? tahu nih kok banyak sekali anaknya 7 Oke, orang kita anak. lanjut ke clue yang kedua. Untuk clue yang kedua ya, tokoh Saya internasional. pernah menjadi orang terkaya di dunia versi Forbes pada tahun ini. Siapa kira-kira? Siapa tuh? Ada yang menjawab Steve Harvey, Ah, ada yang Elon jawab Musk, Ratu Ratu Elizabeth. Elizabeth. Oh, memang Ratu Elizabeth anaknya 7 ya? Iya, nggak tahu. Wah, tapi nggak tahu ya. Ya untuk clue yang ketiga siapa nih? Yang punya 7 orang anak menjadi orang terkaya? Ingin Twitter dan Tesla. Ingat Twitter Ingat dan saya. Tesla. Wah, berarti yang punya kayaknya semua Twitter. orang tahu ini deh. Ya, yang punya Twitter dan Tesla nih Iya. berarti. Nazarudin siapa itu ya? Nazarudin orang terkaya. Ada yang Ya, jawab ada yang jawab Obama. Elon Musk. Ya, Mas Elon. Ya, siapa nih jawabannya Kak Putri ya? Ayo Jadi kita- untuk tokoh yang dimaksud ini adalah siapa? Elon Musk. Ya, benar sekali Bener nih banget. teman-teman yang Semua jawab orang kayak Elon mau Musk. pengen kayak dia nih. Betul banget nih. Ya, untuk tokoh selanjutnya nih, tebak Tebak siapa Kak- saya? Iya. Tebak siapa saya? Tokoh kartun nih teman-teman kali ini ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mendampingi anaknya sering nonton kartun harusnya tahu nih tebak siapa saya. Tokoh kartun untuk clue yang pertama, siapa nih tokoh kartunnya? Saya membawa Ransel. Wah, siapa Ayo. itu yang bawa Ransel? Ada yang jawab Dora. Ada yang jawab Dora, si tikus Top mini. dalang. Tadi saya baca si tikus mini itu siapa? Si Sweeper. tikus mini. Dan untuk yang kedua, clue yang kedua. Untuk clue yang kedua, saya suka berpetualang. Ayo, Wah, siapa itu? kira-kira Saya tokoh suka kartun yang suka berpetualang? Doraemon tuh, ada yang jawab Doraemon juga Wah. suka berpetualang. Luffy, bener, ada Luffy nih dari One Ada yang Piece juga jawab suka berpetualang. Sumarlin. Sumarlin, siapa Iya. itu tokoh kartun Sumarlin? Ya. Dan untuk clue yang ketiga, Clue yang ketiga, bajuku crop top berwarna ungu. Kayaknya aku tahu ini. Waduh, masa tokoh kartun pakai baju crop top nih Kak Putri? Iya. Siapa nih ya tokoh kartun Aku Ransel, yang pakai aku baju? Ransel. Wah, ada yang jawab itu. Dora Barney. Ya siapa nih ya kira-kira ya Kak Putri untuk Nami, tokoh ada yang kartun? jawab Nami. Oh iya Nami juga ya. Sepupu Diego Wah, katanya. sepupu Diego. Ya jadi siapa nih tokohnya Kak Putri ya? Untuk Oke, tokoh kita kartun lihatkan saja siapakah siapakah saya? tokoh kartun. Wah, Ya Dora the betul, Explorer. Dora the Explorer nih teman-teman ya, luar biasa. Ini berarti teman-teman sudah fokus dan juga semangat nih untuk mengikuti acara kita pagi hari ini ya Kak Putri ya. Ngomong-ngomong berbicara tentang anxiety, menurut Kak Arif nih apa sih anxiety itu? Iya, kalau menurut saya pribadi nih ya Kak Putri ya, anxiety itu seperti rasa cemas dan takut berlebih nih Kak Putri ya. Iya. Sehingga kita tuh cenderung tidak semangat gitu untuk Wah. menjalani hari-hari. Kalau menurut Kak Putri sendiri nih, apa sih itu anxiety atau Kak Putri saat ini juga sedang berada dalam fase anxiety itu? Yang pastinya aku pernah berada di fase anxiety itu seperti iya? cemas berlebihan, punya rasa insecure juga. Oh, berarti Kak Putri juga Iya, pernah ya dalam fase itu ya? bener banget. Kalau Kak Putri sendiri ada nggak sih rasa ingin bisa lepas nih dari anxiety itu? Pasti banget dong, aku mau terlepas dari jeratan anxiety aku ini Kak Arif. Oh ya, dan tentunya nih nggak cuma Kak Putri nih, tapi teman-teman yang hadir sekarang juga
pasti ingin lepas nih dari rasa anxiety masing-masing. Yap, betul sekali. Untuk Bintal The Series keempat kali ini hadir untuk berbagi cerita kepada kita semua yang sedang mengalami anxiety maupun yang berjuang melawan rasa anxiety itu sendiri, Kak Arif. Ya sudah, kalau begitu biar kita mendapatkan pencerahan dan sedikit motivasi, langsung aja yuk kita mulai sesi talk show Bintal The Series keempat kali ini yang mengangkat tema anxiety. Namun sebelum itu Kak, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Boleh, Kak Putri. Yaitu ada Bapak Makbul yang merupakan pejabat pemeriksa Bea Cukai pertama pada kantor Bea Cukai Makassar. Ya, selamat pagi Pak Makbul. Selamat pagi rekan Arif dan Putri. Ya, bagaimana kabarnya nih Pak pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, apakah sudah siap dan juga semangat nih Pak untuk membimbing jalannya diskusi kita pagi hari ini? Oh, sudah siap. Siap, oke. Baiklah, untuk memandu acara selanjutnya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Bapak Makbul. Iya. Oke, terima kasih rekan Arif dan Putri. Karena MC mengawali dengan pantun, saya akan juga mengawali dengan pantun. Mohon cakepnya ya. Udah perfect. Orang penting berangkat kerja. Gayanya keren, kayak marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan ku yang imut. Baiklah, ASN yang hebat, peserta webinar sekalian. Langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, merupakan acara inti. Aku biasanya kedinginan yaitu sekarang pembahasan terkait dengan NCT. Nah, untuk membahas ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa untuk membahas ini. Namun, sebelumnya saya akan menyapa para peserta. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mohon jempolnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. ASN yang hebat, sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa Bintal Series kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan anxiety. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, apa itu anxiety? Nah, untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa untuk membahas terkait hal ini. Namun, sebelum itu saya akan membacakan profil singkat terkait dengan narasumber. Lahir di Solo, 14 Oktober 1964, Bapak Untarto Wibowo atau biasa disapa dengan Pak Un, memiliki hobi memelihara anggrek, ngopi, dan memancing. Selain itu, mempunyai hobi olahraga, hiking, menembak, dan memanah. Pendidikan formal beliau yaitu S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1983, pasca sarjana di School of Public Affairs Arizona State University tahun 1995. Riwayat jabatan beliau pernah menduduki sebagai Kepala Bagian Umum di kantor wilayah DJBC Jakarta. Nah, ternyata ini Pak Un pernah menduduki Kepala Pusat Kepatuhan Internal. Dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Pengalaman internasional beliau yaitu sebagai Chairman of ASEAN Custom Capacity Building Working Group 2014-2016, World Custom Organization Accredited Expert on Custom Capacity Building. Selain itu, sebagai tenaga pengajar tamu di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, PKN STAN, Kementerian Keuangan, dan juga pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Un.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga tetap sehat dan semangat ya Pak. Amin, insya Allah. Terima kasih. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun Pak ya, walaupun sudah lewat Pak. Thank you, makasih. Baiklah, selanjutnya akan saya sampaikan beberapa ketentuan terkait dengan Bintal kali ini. Penyampaian materi akan disampaikan dalam waktu 60 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Nah, sebelum pemateri kami persilakan, mari kita saksikan video pegawai berbicara. Untuk itu, selamat menyaksikan. Anxiety menjadi salah satu kata yang banyak digunakan belakangan ini. Pertanyaannya adalah, sejauh apa sih mereka tahu tentang anxiety? Halo, namanya siapa? Nama saya Kosi. Sekarang umur berapa? Umur 26 tahun. 26 tahun. Tahu nggak mengenai anxiety itu apa? Setahu saya anxiety itu ketakutan atau kekhawatiran yang berlebih. Kekhawatiran ataupun ketakutan yang berlebih. Pada saat apa kamu merasa di posisi itu? Kalau saya pada saat berbicara di depan orang banyak. Oke, terima kasih. Oke. Halo, namanya siapa? Nama saya Anita, Sekarang umur berapa? 30 tahun. 30 tahun. Tahu nggak mengenai anxiety itu apa? Rasa cemas Rasa cemas. Pada saat di posisi apa merasakan kecemasan itu? dalam pekerjaan ya. Kalau misalnya dalam laporan, terus data yang dibutuhkan dalam penyelesaian laporan tersebut belum terkumpul semua, tapi sudah deadline-nya, ya di situ saya merasa cemas. Baik, terima kasih. Sama-sama. Halo, namanya siapa? Halo, saya Lis. Sekarang umur berapa? Sekarang masuk 40 tahun. Masuk 40 tahun. Ya. Tahu nggak nih mengenai anxiety itu apa? Anxiety itu adalah kecemasan. Kecemasan. Nah, pada saat di posisi apa merasakan hal tersebut? Pada saat menghadapi sesuatu yang belum bisa dipahami atau belum bisa dimengerti, itu saya sangat cemas. Baik, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Halo, nama kamu siapa? Nama saya Leo. Sekarang umur berapa? Umur 22 tahun. 22 tahun. Tahu nggak anxiety itu apa? Anxiety itu tahu kecemasan ya. Kecemasan. Pada saat di posisi apa kamu merasakan hal tersebut? Saya mengalami anxiety kalau harga saham turun terus. Harga saham turun terus. Baik, terima kasih. Sama-sama. Halo, namanya siapa? Joshua. Saat ini usianya berapa? 30 tahun. 30 tahun. Iya. Tahu nggak mengenai anxiety itu apa? Anxiety itu kekhawatiran secara terus-menerus. Kekhawatiran secara terus-menerus. Nah, pada saat di posisi apa merasakan hal tersebut? Pada saat saya tidak maksimal dalam melakukan sesuatu, apalagi kalau berdampak buruk bagi orang lain. Baik, terima kasih. Sama-sama. Itulah pendapat mereka. Mari kita bahas selengkapnya hanya di Bintal The Series. Pak Makbul, saya nggak dengar suaranya. Tolong dicek, mungkin masih unmute malahan. Saya belum dengar. Belum. Ada yang injek kabel mungkin, coba itu. Yang duduk di pojok itu tadi yang nendang kabel itu coba. Saya belum dengar.
Belum. Kalau peserta yang lain gimana ya? Sudah dengar? Dengar apa enggak? Jangan-jangan cuma saya yang belum dengar. Belum. Nah kan, belum. Yang lainnya juga belum. Masih belum. Coba dicek kuota. Dicek merek gadgetnya. Tambah panik ya. Hanya. Halo? Ah, Sudah tenang Pak? Ayo Pak. Ampun, sudah. Ya siap. Thank you. Mohon maaf Pak ya, ini bagian dari kecemasan saya Pak. Nah itu dia. Baik Pak, saya lanjut lagi ya Pak. Silakan. Nah, melihat dari tayangan video tadi Pak, nah ternyata setiap pegawai itu anxiety berbeda-beda. Nah, menurut Bapak itu anxiety itu seperti apa? Monggo Pak. Ya, sebelum saya bicara mengenai anxiety ya, saya cerita sedikit ini situasinya. Saya berada di balkon lantai 3, balkon belakang lantai 3 di gedung kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 2 di Malang. Jadi saya dikelilingi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 gunung. Yang ada di belakang saya itu Gunung Arjuna. Kemudian di sebelah kiri saya itu Bromo Tengger Semeru. Kemudian di sebelah kanan nggak terlihat dari sini itu, maksudnya tidak terlihat dari tempat saya duduk, tapi kalau saya bergeser sedikit kira-kira 4-5 meter di belakang saya, sebelah kiri akan melihat Gunung Panderman, Gunung Butak, Gunung Kawi. Gitu. Nah ini salah satu spot yang menarik bagi teman-teman di Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 2 ini untuk anak-anak sekarang menyebutnya healing gitu. Meskipun seperti saya kalau naik gunung, kemudian Bapak mau healing ya? Enggak, saya naik gunung aja, saya enggak healing. Jadi nanti kita akan cerita bagaimana pergeseran makna itu dari waktu ke waktu. Nah ini saya cerita sedikit. Ini nanti mungkin kalau cuacanya cerah, nanti saya akan geser kamera untuk melihat Gunung Semeru yang sekarang ada di depan saya, jadi ada di belakang kamera, nanti saya akan melihat. Saya terima kasih Pak Nugroho dan teman-teman di Kanwil Sulbaksel ya atas undangannya. Saya merasa sangat terhormat untuk diundang di dalam forum yang sangat luar biasa ini, dan saya bukan psikolog, saya bukan ahli ilmu jiwa, namun demikian nanti yang akan saya sharingkan adalah pengalaman saya ketika bekerja di Bea Cukai, memimpin di Bea Cukai, kemudian juga pengalaman-pengalaman sosial saya yang mudah-mudahan nanti bisa menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh teman-teman semua. Dan suasana kita buat suasana santai, gembira, tapi tetap produktif ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian saya sedikit memberikan usul ini ke moderator tadi, kok galak banget itu kan, tidak boleh interupsi gitu. Jadi silakan interupsi tapi tidak pakai mikrofon gitu. Jadi silakan interupsi melalui chat ya. Jadi kalau ada yang akan menanyakan sesuatu, klarifikasi itu silakan ngechat saja itu, tapi itu perlu tadi yang disampaikan supaya tidak rame saja, karena
webinar ini kan kita one way traffic ya, jadi nggak bisa semuanya ngomong gitu. Jadi memang harus satu-satu itu. Tapi silakan nanti ngechat, nanti saya ada staff saya di sini yang nanti akan ngecek chat kalau ada yang mungkin perlu saya tanggapi atau saya justru minta klarifikasi atas pertanyaan, itu nanti saya akan minta yang bersangkutan untuk bisa on air juga. Saya kira gitu ya, moderator ya. Saya minta izin dulu, Ya, soalnya kan narasumber kan harus manut moderator. Ya siap Pak. Ya, gitu, jadi saya nggak boleh ngatur-ngatur. Ya di kantor saya ada 2 orang lah yang bisa ngatur saya itu, yang satu MC sama satu tukang foto gitu. Jadi MC sama tukang foto saya manut gitu ya. Sama kalau di luar ya tukang cukur. Kemudian ternyata untuk menjadi untuk menjadi cakep gitu, itu tidak susah. Untuk jadi cakep itu tidak susah, jadi tidak perlu terlalu cemas itu kan, kalau mungkin merasa dirinya tidak cakep gitu ya, tidak good looking, itu tidak perlu cemas itu. Jadi kita mau bicara tentang kecemasan itu. Karena ada caranya. Caranya apa? Bikin saja pantun. Nanti semua orang akan berteriak cakep gitu. Nah, gitu. Jadi gampang gitu. Nah, supaya saya juga terlihat cakep, saya akan membuat pantun gitu, akan menyampaikan pantun. Cuma mohon maaf ini pantunnya bahasa Jawa karena saya tidak bisa bahasa Makassar. Dipersiapkan cakepnya ya, yang keras. Ya siap Pak. Ya, jarik lurik bolong tengahé. Cakep. Tiwas dilirik wis ana sing duwe. Artinya. Itu tadi artinya. Artinya jangan melirik yang sudah punya, yang sudah ada yang memiliki gitu. Jadi itu kan itu bukti itu, padahal ini saya tadi ngarang sejenak gitu. Ya. Dan semua orang sudah berteriak cakep. Jadi dari pembicaraan itu tadi ya Pak Makbul, teman-teman sekalian, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sak norek gitu. Jadi apa ya? Sebetulnya tadi yang sudah disampaikan itu benar semua ya. Bagaimana teman-teman semua tadi di dalam rekaman video pendek footage itu tadi benar gitu. Jadi apa yang dirasakan kecemasan. Cuma kalau kita perhatikan itu cemas itu ada yang ecek-ecek, ada yang keren gitu. Jadi cemas itu bisa keren gitu. Itu. Cemas ecek-ecek itu kalau misalkan sakit perut ketika disuruh bicara di depan banyak orang. Nah, itu termasuk yang cemas ecek-ecek. Cemas receh lah gitu. Nah, yang cemas keren itu tadi, kalau harga saham turun gitu. Wah, itu keren banget itu. Itu another level. Itu different level of anxiety itu yang saya sendiri kayaknya saya tidak pernah atau belum pernah mengalami ya itu. Itu keren banget itu. Itu kecemasan yang keren itu. Nanti mungkin kita bisa bicara lebih jauh. Itu kan kecemasan yang itu nanti dampaknya akan berbeda. Jadi kita bicara mengenai penyebab ya. Kecemasan. Yang dialami dulu. Oh ya, dialami. Adalah sesuatu rasa tidak nyaman, begitu saja kalau saya menerjemahkan ya. Anxiety itu adalah rasa tidak nyaman. Jadi rasa itu dalam hati, dalam pikiran. Rasa yang tidak nyaman. Tidak nyaman itu bisa macam-macam. Itu bisa menjadi takut, bisa menjadi takut, gelisah. Itu. Nah, ini pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Kenapa begitu? Kenapa orang tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba ingin merasa muntah-muntah? Itu. Ketika disuruh maju bicara di depan, maju ujian. Itu. Kenapa kemudian terus merasa sakit perut, muntah-muntah, pusing? Gitu. Ada kemudian gejala fisik muncul, gatel. Gitu. Nah, pusing itu juga termasuk fisik ya. Gitu. Pusing termasuk fisik. Terus ada yang bilang terus kemudian mendadak kram.
mendadak kram, itu bisa terjadi itu. Tuh. Nah, terus kemudian dampaknya. Nah, ini dampak ini yang perlu kemudian menjadi perhatian kita. Kalau kita bicara di dalam konteks pekerjaan ya Pak Makul dan teman-teman semua Ibu Bapak, ini agak kemudian menjadi concern kita ketika kemudian tadi rasa cemas, rasa tidak nyaman, tadi saya mendengar insecure istilah ini yang kita perlu concern dari sisi kita kegiatan kedinasan. Nah, kemudian kalau kemudian kita tambah dengan kegiatan-kegiatan yang sosial lain, kemudian itu menjadi antisosial, artinya tidak mau kemudian bergaul dengan temannya karena tadi perasaan tidak nyaman, perasaan cemas, perasaan insecure itu. Nah, itu jangka waktunya juga macam-macam. Ada yang berkepanjangan itu. Selalu itu hadir terus. Ada yang sesaat cuma 10 menit, 20 menit. Itu namanya panic attack. Itu agak berbeda dengan anxiety. Nah, jadi ini yang perlu kita waspadai. Bahwa satu, kenapa kecemasan itu tadi di dalam berbagai variannya itu terjadi? Kenapa? Itu. Kemudian yang kedua, impact-nya, dampaknya. Satu, bagi pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, bagi kehidupan kita pribadi. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah ya bagaimana nanti kita mengatasi rasa itu. Sementara itu dulu. Monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi. Monggo. Baik Pak. Sungguh luar biasa ya Pak. Ternyata memang anxiety atau rasa kecemasan ini mempunyai dampak ya luar biasa. Nah, kalau kami pernah melakukan survei Pak terhadap pegawai yang kami pernah melakukan survei Pak di halo Pak, kedengaran Pak? Iya, dengar. Ya, siap. Kami pernah melakukan survei Pak terkait dengan anxiety ini. Nah, dari hasil survei itu ternyata ada salah satu pertanyaannya di situ Pak yang kami tanyakan. Bagaimana kalau misalnya dia mengalami anxiety, apa yang dilakukan? Nah, di situ salah satu ada yang unik di situ Pak. Uniknya ternyata ada yang mengisi itu kalau dia mengalami anxiety itu akan menyakiti diri sendiri Pak. Nah, apakah anxiety itu akan seperti itu Pak dampaknya? Terima kasih. Ini mudah-mudahan mudah-mudahan saya suaranya tidak terganggu. Lah ini polsek sebelah itu malah nebang pohon itu pakai chainsaw. Itu mudah-mudahan tidak. Saya sudah koordinasi sebetulnya, tapi entah nebang pohon atau motong ubin itu, tapi mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Ini bagian rasa kecemasan Pak. Iya kan itu, saya agak khawatir tembak dari tirangnya. Nah jadi gini, dampak yang ditimbulkan itu bisa macam-macam, kan? Tadi yang saya sampaikan tadi ya, ada yang receh nunun sewu itu tanpa mengurangi rasa hormat, jadi saya menyebutnya receh bukan berarti kalau kemudian saya mengecilkan arti dari sakit perut. Bapak itu kok gitu sih kan itu. Saya sakit perut itu suatu siksaan yang luar biasa kan, kok dianggap receh gitu. Maksud saya range-nya kan gitu ya, range-nya, dan itu cukup mudah mengatasinya. Nah termasuk di dalamnya yang masuk kategori berat dan mungkin itu adalah nanti kategori menurut saya yaitu sudah klinis ya sifatnya ya, itu nanti perlu bantuan ahli kalau sudah sampai ke menyakiti diri sendiri, itu sudah perlu bantuan ahli itu.